Siapa yang dulunya waktu kecil takut banget buat pergi ke suatu tempat karena jalanan yang sepi atau karena melintasi tempat-tempat yang angker? Di desa kami dulu itu ada yang seperti itu. Kami mengaji di rumah Ibu Nyai. Rumahnya terletak di paling belakang kampung. Satu-satunya jalan untuk menuju rumah Ibu Nyai adalah melewati rumah Mbak Mawar. Rumah itu tidak seindah namanya dan cukup mengerikan, mengingat ceritanya kematian almarhumah Mbak Mawar itu tidak wajar. Jadilah anak-anak yang tadinya mau pergi mengaji di rumah Ibu Nyai sering banget bolos. Di tahun itu tadinya sebelum jembatan penghubung antara desa kami dan desa Ibu Nyai itu masih ada. Kami masih bisa lewat sana. Memang cukup gelap, tapi kadang-kadang masih ada bapak-bapak dan mamas-mamas yang memancing di jembatan itu. Tapi semenjak jembatan itu putus, satu-satunya akses untuk pergi ke rumah Ibu Nyai adalah melewati rumah Mbak Mawar. Beberapa bulan lalu, Mbak Mawar yang terkenal sebagai wanita yang bekerja di malam hari meninggal dunia. Berhari-hari ada satu orang tetangga pun yang mengetahuinya. Padahal biasanya orang yang sudah meninggal dan membusuk itu, mohon maaf, kadang-kadang baunya kemana-mana. Tapi anehnya, si Mbak Mawar ini tidak ada keciuman sama sekali tetangga-tetangganya. Kasihan sekali memang. Ada selentingan-selentingan juga yang terdengar. Katanya tidak banyak tetangga yang mau membantu Ibu Bilal memandikan jenazahnya. Kasihan sekali, tapi ibu saya dan Ibu Nyai alhamdulillah mau membantu Ibu Bilal. Tidak ada cerita apa-apa lagi yang aneh-aneh setelah kematian Mbak Mawar. Tapi beberapa tetangga-tetangga kami bersaksi ketika melintasi rumah Mbak Mawar, mereka kerap mendapati Mbak Mawar yang berdiri di depan pintu rumahnya dengan rambut yang tergerai, mengenakan pakaian berwarna merah dan tubuhnya penuh dengan rongga. Kalau mendengarkan cerita-cerita tetangga itu, tentu saja saat itu membuat anak-anak kecil seusia saya benar-benar ketakutan mendengarnya. Malam itu hujan gerimis. Saya sudah 3 hari tidak masuk mengaji. Tentu saja Bapak dan Ibu marah karena saya tidak pergi mengaji. Malam itu cuma saya, Mutia, dan 2 orang anak lainnya. Kami berempat pergi mengaji. Bapak dan Ibu menolak untuk mengantar, padahal saya sudah merengek-rengek. Ini baru habis maghrib, bukan jam 12 malam, ucap ibu saya sambil menyerahkan Al-Quran ke dalam pelukan saya. Saya memandang Mutia yang memegang obor dan kedua orang teman saya yang lainnya. Jarak dari rumah saya menuju rumah Ibu Nyai mungkin sekitar 20 atau 25 meter saja. Tapi memang kampung waktu itu masih gelap banget, masih belum terang benderang seperti sekarang. Dan itu benar-benar bikin kami yang pergi mengaji itu harus sedikit berhati-hati dengan sesuatu yang menyerupai Mbak Mawar. Saat rumah Mbak Mawar sudah terlihat, cuaca sudah mulai kembali dingin. Keadaan juga mulai terasa tidak nyaman. Mutia komat kamit sambil membaca doa, sementara saya mulai ketakutan. 2 orang anak laki-laki yang pergi bersama kami mengaji itu bukannya jadi teman,
tapi malah berlindung di belakang punggung kami. Gak ada apa-apa, ucap saya seperti itu mencoba untuk menenangkan. Tapi entah kenapa kami yang awalnya tidak mau menengok ke arah rumah Mbak Mawar yang ada di sisi sebelah kiri, tiba-tiba saja nengok seolah dipaksa. Awalnya memang tidak terlihat apapun, cuman rumah yang gelap gulita. Tapi ini tanaman-tanaman mawarnya Mbak Mawar di bagian tengah kebunnya seperti ada seseorang yang sedang bersenandung sambil memegang bunga-bunga mawarnya. Rambutnya tergerai, separuh posturnya tertunduk, dan dia mengenakan pakaian berwarna merah. Di situ saya sudah mulai merinding, apalagi mulai tercium aroma mawar bercampur dengan aroma yang busuk, membuat kami semakin pusing. Baca doa, teriak saya seperti itu. Tapi saya sendiri tidak ingat doa apa yang harus saya baca. Si Bejo dan si Paijo bukannya melindungi teman-teman ceweknya, malah pipis di celana dan gemetaran. Saya dan Mutia harus menarik tangan mereka. Kami lari kocar-kacir. Saat kami berlarian seperti itu, terdengar suara Mbak Mawar yang menyapa kami. Hati-hati, jangan lari-lari, nanti tersandung. Wah, pas ngaji di rumah Ibu Nyai, kami jadi tidak tenang. Bejo dan Paijo dipinjamkan kain sarung. Ibu Nyai bertanya kenapa mereka mengompol. Mereka dengan jujur bilang kalau tadi sempat disapa Mbak Mawar. Tapi Ibu Nyai malah terkekeh. Hantu dan setan itu tidak ada. Orang yang sudah meninggal dunia itu ya sudah meninggal saja. Tidak mungkin bakalan datang. Itu mungkin tipu muslihat setan yang ingin mengganggu kalian. Lihatlah teman-teman kalian jadi takut mengaji. Berarti saat itu berhasil menggoda keimanan kalian, ucap Ibu Nyai. Tapi tetap saja, walau diberi penjelasan seperti itu, anak-anak kecil seperti kami tetap ketakutan. Kalau Ibu Nyai berani, kenapa Ibu Nyai nggak nganter kami pulang? Ucap Mutia yang mungkin sudah ketakutan dan kesal juga karena Bejo dan Paijo tidak bisa diandalkan. Ya sudah, nanti Ibu Nyai sama teman-teman di sini antar kalian. Jadi setelah beres mengaji, mungkin ada sekitar 6 orang yang mengantar kami waktu itu. Saya dan Mutia tentu saja berlindung di belakang pinggang Ibu Nyai. Ibu Nyai hanya tersenyum. Saat memang daun-daun dan bunga-bunga mawar di depan rumah Mbak Mawar itu bergoyang-goyang tertiup angin, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa terkikik dari arah rumah itu. Sesuatu lalu nampak melompat dan melesat seolah-olah sedang menghadang kami. Di situ ada wanita dengan rambut yang terurai dan acak-acakan, mengenakan pakaian berwarna merah. Dari obor yang dibawa murid-murid Ibu Nyai, kami melihat dari wajah, tangan, dan beberapa anggota tubuh lainnya itu mohon maaf, berongga-rongga seperti bolong-bolong, membuat kami bergidik ngeri. Ibu Nyai membacakan doa disambung beberapa murid remaja lainnya. Suaranya nampak begitu syahdu dan sesuatu itu menjerit lalu menghilang begitu saja. Wah, Ibu Nyai hebat banget, puji Mutia membuat Ibu Nyai tersenyum ramah. Malam itu kami diantar pulang dengan selamat sampai ke rumah. Ibu Nyai bilang kepada bapak dan ibu saya,
Kalau anak-anak takut tidak apa-apa diantar ngaji daripada tidak pergi mengaji sama sekali. Akhirnya mulai hari besoknya bapak dan ibu mengantarkan kami mengaji bergantian. Ataupun kalau bapak dan ibu kami tidak sempat, pasti akan ada orang tua yang lain yang mengantarkan. Tapi sama saja, mungkin karena belum fasih membaca doa, bapak ibu saya, bapak ibu Mutia, ataupun bapak ibu Bejo dan Pak Ijo juga sama ketakutan seperti anak-anak mereka. Kami pernah masuk selokan gara-gara bapak dan ibu Bejo dan Pak Ijo memberi aba-aba lari di saat kami tidak siap. Alhasil hidung kami lecet, kening kami berdarah, dan kami nggak ngaji beberapa hari karena kaki kami terkilir masuk ke dalam got. Karena Mbak Mawar memang tidak ada saudara sama sekali, jadi rumah itu diambil alih oleh Ibu Nyai. Butuh beberapa tahun untuk memperluas rumah itu dijadikan tempat mengaji. Ibu Nyai juga pindah ke sana dan rumah Ibu Nyai yang lama dijadikan sebagai tempat lumbung beras. Karena kebetulan Ibu Nyai ini banyak sawah-sawah dan lumbung padi. Awal-awal sekitar bulan-bulan awal masih ada beberapa anak-anak yang ketakutan untuk mengaji di sana. Tapi Ibu Nyai meyakinkan bahwa tidak ada apapun di rumah itu. Yang ada mungkin hanyalah ketakutan-ketakutan dan kengerian-kengerian yang diciptakan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Sampai sekarang tempat itu jadi pondok pesantren yang besar ya, walaupun tidak begitu terkenal. Tapi ada banyak santri-santri dan santriwati lulusan sana yang mungkin kadang-kadang kerap membagikan cerita Mbak Mawar. Bukan berniat untuk menakut-nakuti, tapi mungkin mengajarkan keteguhan hati dan iman yang kuat dari seorang Ibu Nyai. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.